Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang hipotesis. Adanya video ini kami buat adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah statistika. Baik, kita mulai saja materi ini. Yang awal akan kita jelaskan yaitu tentang definisi dari hipotesis. Hipotesis dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Menurut Uma Sekaran, hipotesis yaitu hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Menurut Frankel dan Whelan, hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Dan menurut James, hipotesis adalah suatu pernyataan sementara mengenai sesuatu yang keadaannya biasanya tidak diketahui. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang didasarkan pada teori yang relevan yang kemudian harus dibuktikan melalui penelitian empiris. Definisi lain yang lebih ringkas mengenai hipotesis adalah asumsi atau kesimpulan sementara. Perlu dicatat di sini bahwa hipotesis selalu dirumuskan oleh hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, tak ada hipotesis tanpa variabel. Variabel penelitian adalah sebuah frase yang menggambarkan fenomena yang lebih luas dan bisa diukur. Sebagai contoh, kita bisa menyebut bahwa status perkawinan sebagai variabel. Pengukuran yang digunakan adalah status kawin atau belum kawin, misalnya seperti pada eKTP. Namun, sekedar untuk tambahan pengetahuan, jika hipotesis tersusun atas hubungan antara dua atau lebih proporsi, hipotesis lebih siap untuk diuji ketimbang proporsi, sedangkan variabel lebih siap diukur ketimbang konsep. Jika variabelnya adalah status perkawinan, maka konsep yang bisa diketahui di sini adalah perkawinan. Jadi di dalam hipotesis itu harus adanya yang pertama adanya pengaruh, yaitu variabelnya minimal 2, yaitu dependen dan independen. Yang kedua adanya perbedaan, yaitu tidak terkait dengan dependen dan independen. Dan yang ketiga adanya hubungan, yaitu ada kolerasi dengan hubungan, seperti dependen dengan dependen atau independen dengan dependen, dan lain seterusnya. Agar pernyataan tidak diragukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Hipotesis berdasarkan uji statistik. Ditinjau dari perumusannya, HA dan H0. HA merupakan hipotesis kerja yang bisa juga disebut dengan hipotesis awal, hipotesis alternatif, atau hipotesis asli. Penulisan hipotesis kerja biasanya disingkat dengan HA. Dapat juga disingkat menjadi H1, H2, H3, dan juga seterusnya. Sementara untuk H0, hipotesis H0 merupakan pernyataan yang akan diuji kebenarannya, merupakan lawan dari hipotesis kerja.
atau pengingkaran dari HA. H0 biasanya terdapat kata tidak. Berdasarkan tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji atau bentuk jenis masalahnya, yaitu 1. Hipotesis deskriptif, 2. Hipotesis komparatif, 3. Hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri atau single variabel. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran bakso idola Malang mengandung boraks atau tidak. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah bakso di restoran bakso idola Malang mengandung borak? HO-nya, bakso di restoran bakso idola Malang mengandung borak. HA-nya, bakso di restoran bakso idola Malang tidak mengandung borak. 2. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Contoh, seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola Manchester United jika dibandingkan dengan sikap loyal pendukung klub sepak bola Chelsea. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama ataukah berbeda? Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah pendukung klub sepak bola Manchester United dan Chelsea memiliki tingkat loyalitas yang sama? HO. Pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung klub Chelsea. HA. Pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama, berbeda dengan pendukung klub Chelsea. Tiga. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron berjudul Anak Jalanan memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Maka penelitian dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah sinetron berjudul Anak Jalanan mengetahui gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor? HO. Sinetron berjudul Anak Jalanan memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. HA. Sinetron berjudul Anak Jalanan tidak memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Baik, demikian materi hipotesis yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian semua yang mendengar bisa paham dan mengerti tentang apa yang sudah kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.